Halo sahabat hijau, jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini. Salam hijau ya. Dan untuk info kali ini sahabat hijau, kita akan berbagi cara membuahkan anggur ya dengan mudah. Maksudnya walaupun usianya masih kecil sahabat hijau ya. Jadi hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui sebelum kita menanam anggur. Jadi yang pertama itu sahabat pahami medianya. Jadi di sini saya menggunakan tanah pohon bambu, tanah 1, sekam mentah 1, sekam bakarnya 2. Kemudian tanah pohon bambu tadi itu plus daunnya, plus akarnya, ya, plus humusnya itu sudah terurai. Jadi agar dia lebih cepat terurai, sahabat silakan aplikasikan trichoderma baik. Ya macam-macam berupa trichoderma boleh. E4 juga boleh, M21 juga boleh, terserah ya, itu bebas ya. Kemudian yang kedua, pahami jenis bibitnya. Bibit yang genjah apa saja sahabat hijau kadang-kadang sudah kita rekomendasikan. Jadi di sini banyak bibit ya dari kita ya sahabat hijau ya. Sering kita buat tutorialnya. Kemudian bibit yang di sini jujur kita menggunakan rostock import ya, rata-rata ya, yang punya ketahanan terhadap piloksera ataupun nematoda ya. Artinya itu dia lebih tahan. Kemudian cara membentuk tajuk sahabat hijau. Jadi begini, kalau sahabat punya lahan sempit, jadi bisa gunakan model-model tajuk seperti demikian. Ini teralis ya. Ini primer, kemudian kita bengkokkan. Ini primer ya sampai segini aja. Kalau bisa bengkoknya benar-benar L ya, bengkokkan sampai sini. Ini namanya batang sekunder ya. Sampai ke sini, kira-kira jarak dari sini sampai ke sini tidak sampai 2 meter. Saya ukur di sini sekitar 1/7 sahabat hijau ya. Kemudian kita bentuklah cabang-cabang tersier. Jadi ini tumbuh, kemudian ini tumbuh ya, kemudian tumbuh semua. Ini ada 9 percabangan. Dan waktu kita menumbuhkan cabang tersier, belum tentu semuanya merata. Jadi gini sahabat hijau, ada tip dan trik cara menumbuhkan ini. Begini, ini saya kasih salah satu contoh ya. Contoh ini, coba sahabat perhatikan dengan jelas ya, saya zoom aja. Ini kan ada bekas potongan nih ya. Jadi artinya ini lebih cabang, lebih tumbuh, lebih dominan, jadi lebih tinggi. Kemudian kita perhatikan, ada cabang-cabang yang tidak dominan seperti ini. Ini kan tidak ada batas nih. Ini bekas cairan dari anggur waktu kita pruning ya. Ini kan tidak ada. Kalau yang ini juga tidak. Yang ini ada sahabat hijau. Coba perhatikan ya. Ini bukan jamur, bukan apa ya, bekas cairan, bekas pruning. Ini ya, saya jelaskan. Itu ya sahabat hijau. Nah, yang ini juga ada. Ini kan bekas pruning di sini. Nah, tujuannya begini sahabat hijau. Di saat cabang tidak merata, itu kita pangkas. Terus kita pangkas. Mana yang lebih tinggi, kita pangkas. Kalaupun lebih tinggi, yang lebih dominan kita pangkas, menunggu yang masih kecil-kecil. Contoh ini sengaja dibiarkan karena jarak internode dari sini ke sini itu terlalu jauh. Ini pengganti dari sini kan terlalu rapat nih sahabat hijau, hanya 3 jarian. Nah ini terlalu lebar, jadi jaraknya kira-kira jarak internode per cabang tersier itu standar 1 jengkal, itu 1. Ini bukan teralis Y tapi teralis lurus ya sahabat hijau. Nah yang jadi pertanyaan, kemudian mata batnya pecah bagaimana? Contoh, ini contoh ya. Nih, ini saya kembalikan lagi bekas potongan tadi. Ini kan kita pangkas bekas pruning di sini, ya kan? Kemudian mata bat pecah di sini. Yang mata bat inilah yang pengganti cabangnya. Jadi mata bat pecah nggak masalah, gitu ya sahabat ya. Nah, udah paham ya? Jadi pengganti mata bat. Contoh ini juga nih. Ini bekas potongan nih. Ya kan, jelas pelan-pelan. Ini kan mata batnya pecah di sini. Berarti cabang tersier atau ken tadi itu digantikan oleh cabang yang baru. Jadi nggak masalah batnya pecah ya. Oke, sahabat hijau. Jadi itu pembentukan cabangnya.
Kemudian saya sarankan buat sahabat hijau tolong buat naungan. Ini saya mundurkan dikit ya. Nah ini contoh ya, kita sepil ya sedikit untuk mengenali naungan. Jadi ini ada naungannya tuh, gitu sahabat hijau ya. Nah ini atasnya nih sahabat hijau, jelas ya. Oke ya. Nah kenapa harus pakai naungan? Begini sahabat hijau. Kalaupun sahabat hijau tanpa menggunakan naung bisa-bisa saja, tapi jujur sahabat akan rugi. Kenapa? Di saat momen hujan itu insek fungi main terus. Hujan lagi, insek fungi main terus. Kalau pakai naungan, itu kita lebih aman. Dikarenakan anggur ini anggur subtropis, bukan anggur tropis ya. Bukan daerah kita. Gitu, sahabat hijau ya. Jadi anggur lebih suka panas. Usahakan panasnya standar minimal 5 jam. Karena ini batas tembok, ini nggak sampai 5 jam, paling 4 jaman. Ya 4 jaman. Jadi dari pagi sampai siang kira-kira jam 9 4 jam. Jam 12 sudah matahari lurus, kemudian jam 1 ini udah tidak kena lagi. Cuman karena kita pakai UV ya ada dampak. Nah untuk UV-nya yang penting sahabat yang naungan tadi itu tidak perlu mengukur mikron, yang penting transparan, jangan terlalu tebal ya. Jadi artinya apa? Kalau sahabat punya lahan sempit itu bisa membuahkan anggur. Kemudian satu lagi sahabat hijau, cara membuahkan anggur itu kita berdasarkan usia loh. Kalau usianya belum maksimal, misalkan di bawah 6 bulan itu hasilnya nggak bagus. Contoh ini, batangnya masih sebesar lidi sahabat hijau. Coba perhatikan tuh, besar lidi. Ini kelingking saya, ini perbandingan, ini putih-putih bukan jamur ya, bekas sisa cairan yang kita pruning. Artinya waktu kita pruning tuh tanaman itu sehat ya, coba sebesar-besar lidi. Nah gitu sahabat hijau ya. Kemudian tip pembuahan, momen yang tepat di saat kita melakukan pembuahan itu di saat momen musim panas atau musim kemarau. Karena coba sahabat perhatikan, ini kan ada plastik, biasanya kita tutup ini. Kemarin ya maaf saya kasih sampel aja, kita tutup begini, kemudian kita ganjel agar apa, ini kan tidak yang bagian atas nih kena, jadi supaya medianya tidak kena. Kenapa? Agar dia tidak terkena air hujan, karena sifatnya asam sahabat hijau ya air hujannya. Kemudian cara melakukan pembuahan ini usianya kecil, standar SOP kita. Jadi ada pupuk yang kita gunakan, yaitu saya hanya menggunakan 2 saja kemarin itu. Nah ini sahabat hijau, biar sahabat hijau paham. Ini MKP, ini top kalsi ya. Ini 2 ini aja. Ini kita aplikasikan sebanyak 3 kali kalau tidak salah. Cuman sahabat hijau tolong perhatikan baik-baik ya, pahami caranya. Sebelum kita mengaplikasikan pupuk ini, pH-nya wajib itu normal ya. Kenapa? Kalau pH-nya tidak normal itu tidak terserap sempurna oleh pupuk tersebut. Jadi pupuk tersebut bekerja tidak maksimal ya sahabat hijau ya. Nah ini pupuk generatifnya. Cuman ini jujur tetap versi kita melakukan stressing. Jadi gini, ini setiap kita aplikasikan 1 minggu 1 kali, kita stressing lagi 1 minggu berikutnya tanpa penyiraman. Kemudian waktu kita mengaplikasikan air itu kita pluskan pupuk tersebut, kita masukkan dosis menyesuaikan. Kemudian setelah pupuk kita stressing lagi yang kedua misalkan sama, jangan disiram. Minggu ketiga kita stressing lagi, minggu ketiga sampai di waktu momen minggu ketiga sahabat pending dulu, lihat fase tanaman apakah lagi fasenya vegetatif apa generatif. Biasanya kalau fase generatif dia akan tendril, daunnya itu sulur malai itu udah tidak aktif. Daun kecil yang di atas itu tidak akan berkembang, dia stuck di situ. Nah, ini versi kita ya, gitu. Jadi kalau dia stuck, baru kalau momen itu stuck, sahabat pupuk yang terakhir atau misal yang ketiga atau keempat, aplikasikan pupuk tersebut
Kemudian lihat, setelah 8 jam sahabat pangkas, ya, pangkas dia pruning. Nah, untuk pruning teman-teman atau sahabat hijau semua, gini loh. Nih, coba perhatikan, ini ukurannya kurang lebih 15 satu jengkal jari saya. Ini pruningnya di sini sahabat hijau. Nah, ini. Nah, pembuahan lihat, sahabat hijau perhatikan tuh, pruningnya di sini. Nah, semua sama. Apakah bat ini potensial? Silakan memilih sendiri. Jadi kalau versi kita tidak lebih dari 20 cm pruning dengan varietas genjah. Kenapa? Rugi kalau saya pruning di atas. Ini versi kita. Kenapa? Karena tadi adanya pemangkasan waktu axle break itu menahan laju nutrisi pupuk agar tidak terlalu jauh bermainnya. Ya, kalau mau cari bat potensial itu bat yang di 20 potensial. Atau sahabat kalau mau main tinggi yang perdana, antara perpaduan batang ini antara coklat dan hijau itu boleh pruning, boleh pangkas. Ya, gitu ya, sahabat hijau. Nah, ini cara kita. Kemudian satu lagi. Di waktu momen demikian, ya, di saat begini, dan ini kita harus paham nih. Apa yang perlu kita aplikasikan lagi? Yang jelas yang pasti insek fungi tetap jalan. Ya, dosisnya rendah sahabat hijau. Dan yang awal waktu kita pruning jangan lupa insek fungi harus masuk. Agar apa? Pecah mata bat ini ya, itu tidak membawa efek yang buruk, misalnya terindikasi trip ya atau jamur gitu ya sahabat hijau. Dan kita lihat hasilnya sahabat hijau, ini kecil ya. Makanya tadi kita kasih tahu kan varietasnya genjah. Oke, nih 12 HSP sahabat hijau udah muncul. Di sini pecahnya cuma satu cabangnya, tapi muncul. Oke, yang kedua, kenapa ini pecahnya bisa 3? Karena ini lebih dominan. Makanya kalau untuk pembuahan anggur minimal ukuran ininya 1 pensil. Kalau ini 1 besar kelingking. Ya, cuman ini paksakan karena maaf sebelumnya. Kenapa hasilnya sudah demikian? Kalau sahabat hijau pernah ngikutin di TikTok kita, itu pernah saya upload kok waktu saya live. Nah, ini pecah cabangnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, kita pelihara mana? Karena cabangnya menyesuaikan, is oke, kita gas. Kalau dia nggak kuat, kita kurangi. Dan ini, tuh, 1. Keluar ya, 12 HSP aja. 2, 3. Sahabat hijau. Jadi 1 cabang 3 keluar 3. Sekarang kita lihat yang sebelah sini sahabat hijau. Nih, ini pecahnya 2. 1 cabang ini. Jadi pecahnya 2. Harusnya antara bat ini cukup 1 atau pecah di sini. Tapi di sini terbagi 2. Tapi ya syukur, ini masih bisa mengeluarkan dua-duanya. Di sini sahabat hijau, kelihatan? Ini yang atasnya, ini yang bawahnya. 2 pecah. Kita lihat lagi sebelah sini. Nah, ini yang pecahnya kita lihat. Ini tetap 1 jengkal ya, sahabat hijau ya. Nah, ini ya, tetap 1 jengkal ya. Ini keluar sahabat hijau. Tuh. Jelas sekali. Nih, saya jelaskan. Nah, ini sahabat hijau. Nah, ini yang kedua. Nah, ini pecahnya 2 nih. Cuman ini kurang dominan. Dan kekuatan dari pupuk tadi mendorong gara-gara pola standar SOP kita, akhirnya yang kecil pun pecah. Kita lihat. Yang ini karena dia kecil, nutrisinya penuh artinya di sini. Ini bekas axle break di sini, kena pangkas. Ya, bukan ini pondasian pruning, ini masih kecil sahabat hijau. Nah, ini keluar. Nah, ini maksimalnya sahabat hijau. Saya dapatkan 2. Ya. Jelas ya nih sahabat hijau tuh. Ya, tuh. Jelas ya. Jadi pecah 2, ini pecah 1. Kalau pecah 1 dia bisa menghasilkan dombolan yang cukup lumayan. Kemudian yang ini pecahnya 2 apa 3? Ini 2, 3. Ini yang sahabat hijau. Kemungkinan besar yang kecil di bawah ini akan kita buang. Dan di sini lihat nih sahabat hijau tuh. Ya, lumayan loh. Oke, ini karena 12 HSP ya. Nah, yang belakangnya nih sahabat hijau. Jelas ya. Nah, tuh kelihatan. Kemudian yang sebelah sini yang ke-8 ada 9 tersier. Ini sahabat ya. Tuh. Kemudian atasnya juga pecah. Nah, kemudian kita lihat yang terakhir.
Oh, ini ada 2 sahabat tuh. Ya, 2. Pecah juga cabang dari sini. Ya, cabang dari sini ya. Ini yang terakhir sahabat hijau tuh. Ya. Tuh, ini yang terakhir satu. Kemudian ini agak kecil. Kalau yang kecil mungkin kita buang. Jadi artinya apa? Tepat kita mengaplikasikan pupuknya. Nah, kalau yang mau ngikutin tip-tip kita kan banyak nih cara pemupukan. Kalau sahabat mau aplikasikan GA3, mainkan 5 ppm, jangan besar-besar. Jadi kalau pakai bigas 200 ml air cukup 1 tetes. Oke, sahabat hijau, itulah tip-tip dasar cara pembuahan anggur yang masih usia kecil. Makanya kita infokan, pilihlah bibit yang kita rekomendasikan. Karena saya, maaf sahabat hijau, sering live di TikTok juga, itu promo bibit. Oke, sahabat hijau, demikianlah info dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Ya, kalau suka silakan like, tidak suka dislike. Kita ketemu lagi di tutorial berikutnya. Salam hijau dari saya.